catatan. Pertama kita lihat limit set menuju Z0 dari fungsi kompleks F(Z) itu sama dengan L ya, sama kita pakai notasi yang sama L, limit. Juga sama juga dengan konsep di bilangan real untuk fungsi kompleks F(Z), ada epsilon di situ yang nilainya sangat kecil, di mana F fungsi Z dikurang 1 nilai mutlaknya itu lebih kecil daripada epsilon. Kita lihat jika yang di sebelah kiri adalah, bidang kompleks ya, X dan Y, yang ini. Kemudian yang di sini adalah, dipetakan ke fungsi kompleks F(Z) atau bidang kompleks, bidang fungsi W yang terdiri dari U, I, V. Oke. Jadi jika dia ada limit, dia fungsinya unik ya. Jadi saya tadi di bidang kompleks XY, jika dipetakan ke bidang fungsi kompleks U dan V, dia ada di sini. Nah, siapa nih? Oke. Ada yang mau mencoret-coret juga seperti Ibu? Oke, derivatif. Kaitannya sama kompleks dengan limit tadi, suatu fungsi kompleks F(Z) ya, misalnya dia di titik Z0, jadi dia adalah F(Z0), ya. Turunannya dinotasikan sama juga seperti di fungsi F ya, Fx, dia berarti F aksen Z, Z0 di sini ya. Itu ada jika limit dari delta Z menuju 0, fungsi Fz0 ditambah delta Z dikurang Fz0 dibagi delta Z ada, ya, itu syaratnya. Jadi dia dapat diferensiable, dapat diturunkan pada titik Z0. Di sini Z0 ada titik reference awalnya ya. Jadi delta Z itu adalah perubahan dari nilai Z ke Z0 atau Z dikurang Z0 atau Z sama dengan Z0 ditambah delta Z ya. Jadi persamaan di atas tadi ya, dapat kita tuliskan sebab FZ Fz0 ditambah delta Z itu adalah Z ya, Fz, sedangkan Fz0 ini kita tuliskan ulang, kemudian delta Z adalah ini, jadi kita ganti delta Z menjadi Z dikurang Z0. Nah, kita lihat untuk satu nilai fungsi kompleks Fz0, Fz sama dengan Z kuadrat. Ini kayaknya terlalu kecil ya, kita perbesar dikit.
Dari persamaan 4 tadi di atas ya. Nah, ini kita tulis ulang di bawah. F set dikurang set 0. Kita tarik supaya satu frame. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Kita bersihkan dulu. Ya. Jadi dengan persamaan 4 aksen di atas, kita mau mencari satu fungsi f set. Sekarang diberikan adalah f set sama dengan set kuadrat. Apakah dia dapat diturunkan pada semua set? Ya. Maka kita akan mencari, buktikan ya dengan limit persamaan 4 aksen di atas bahwa f aksen set sama dengan 2 z ya. Ya kan? Jadi dia, sama juga seperti, misalnya X ya, X kuadrat jika diturunkan N turunan dari Fx ya, 2X ya kan, sama seperti kompleks ini. Nah, ini kita mau tunjukkan dengan persamaan 4 aksen, F aksen dari set, ini kita ganti dengan set 0 ya, set 0 kita ganti dengan set, yaitu limit F set ya kan, dikurang Z0, F Z0. Jadi kita tuliskan di sini F Z-nya adalah ini, Z kuadrat, ya kan. F Z tadi adalah delta Z0 ditambah delta X, delta Z ya. Di sini adalah Z ditambah delta Z kuadrat dikurang F Z ini, ya kan. F Z ini, F Z-nya adalah Z kuadrat. Kelihatan. Hmm. Ya. Ya kan, dari persamaan 4 aksen di atas, kita uraikan, set kuadrat yang dalam kurung kita dapatkan set kuadrat tambah 2 set dikali delta set ditambah delta set kuadrat, ya kan? Dikurang set kuadrat dibagi delta set. Kita sederhanakan, maka kita dapatkan 2 set ditambah delta set, ya. Jika delta setnya mendekati 0, maka dia tinggal 2 set. Jadi ini ya, kita bisa lihat bahwa dengan persamaan umum f aksen set 0, limit set menuju set 0 dari fungsi f set dikurang f set 0 dibagi delta set atau set kurang set 0 itu adalah turunan dari fungsi set tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Sama juga untuk, hukum turunan pada fungsi kompleks sama seperti pada, bilangan real ya dalam kalkulus, juga berlaku, untuk perkalian turunan satu bilangan, konstanta C
Oke, kita lihat yang ini ya, itu sama dengan C dikali dengan turunan F gitu ya. Kemudian, eee, yang kedua penjumlahan dari 2 fungsi. Semisal ada fungsi Fz ditambah Gz, kemudian diturunkan, itu nilainya sama dengan jika turunan Fz jumlahkan dengan turunan G. Kemudian, aturan yang ketiga untuk, mmm, perkalian F di fungsi F dikali fungsi G ini ya. Jika dia diturunkan, itu sama dengan, fungsi, eee, F aksen dikali dengan G, ditambah fungsi F dikali dengan G aksen. Dan sebaliknya jika dibagi, fungsi F dibagi G kemudian diturunkan, itu sama dengan ini, ya, F aksen G dikurang F G aksen dibagi G kuadrat. Ini untuk, aturan diferensial ya, sama seperti yang di, kalkulus untuk fungsi real, bilangan real. Ya kan, sama seperti fungsi limit tadi juga sama, fungsi-fungsi turunannya pun sama, ya kan. Kemudian untuk, aturan rantai atau chain rule dan aturan pangkat juga sama, ya. Jadi untuk satu bilangan, kompleks set pangkat n aksen jika diturunkan sama juga seperti itu turunannya, ya kan. Seperti yang tadi, set kuadrat turunannya 2 set. Dan demikian juga, aturan bahwa jika f set ini dapat diturunkan di set nol, berarti dia continuous di set nol, ya kan, seperti yang kita kerjakan di awal-awal. Maksudnya di kalkulus untuk fungsi real. Ini waktu kita tinggal beberapa menit, nanti kita kembali ke link Zoom yang sama ya. Ada beberapa ketentuan yang berbeda untuk fungsi kompleks ya. Bilangan kompleks kita ketahui adalah Z, sedangkan set konjugat itu dinotasikan sebagai set baris atasnya atau set bar, kadang disebutkan seperti itu. Jadi set konjugat berarti apa yang dikonjugatkan? X, Y, ini Z, X tambah IY. Konjugatnya adalah di sini ya, set konjugat atau set bar itu sama, sama dengan X-nya sama, tapi jadikan negatif IY. Nah, itu maksud dari konjugat. Jadi cerminkan terhadap sumbu X-nya ya. Jadi, Y-nya menjadi negatif. Oke. Untuk, konjugat dari ini, X kurang IY, kita bisa lihat, mmm, fungsi F set ditambah delta set dikurang F set itu jika dikonjugatkan, dia menjadi seperti ini. Oke, berarti ini jadi konjugat, set F set ini jadi konjugat, ya kan. Dia ternyata tak dapat didiferensialkan disebabkan ini, ya kan. Jadi jika delta Y-nya sama dengan nol, maka dia menjadi satu, dan jika delta X-nya nol, maka dia menjadi minus satu. Jadi, pathways, mmm, laluannya itu nggak sama, ya. Ini laluan pertama, ini yang kedua.
Jadi limit, aturan limit yang di atas ini dia ndak eksis untuk di semua Z. Nah itu, case khusus untuk bilangan kompleks. Di bilangan kompleks juga, selain aturan limit, juga analitik ya, fungsi apakah fungsi set ini analitik atau tidak, juga itu ditentukan, dan didiferensialkan. Artinya dia terdefinisi, fungsi itu ada dan dapat diturunkan pada semua titik, domain D. Mhm. Jadi jika fungsi f-set ini disebut analitik pada titik set sama dengan 0 di dalam D, maka jika f-set ini adalah analitik di semua, nilai set 0. Ada contoh latihan untuk, diferensial sebelum kita masuk ke topik, Cauchy-Riemann. Diferensial ini ada di 13.3 untuk buku Advanced Engineering Mathematics. Dengan menggunakan, aturan turunan yang seperti sudah dijelaskan di slide di atas, ya. Dengan ini ketentuannya, silakan dikerjakan di problem set 13.3 nomor 18 sampai 23. Jadi yang diminta di sini adalah cari nilai dari turunan fungsi kompleks. Kalau yang tadi kan kita cuma cari, turunan fungsinya kan, seperti, set kuadrat sampai 2 set. Nah, ini diberikan setnya pada titik pada I, ya, dan ini pada, 3 tambah 4I, ini pada semua nilai set, ini pada 0, ini pada 2I, dan pada I. Nah, ini jadi classwork. Silakan di-upload di Google, di sekolah ya, di menu tugas, di pertemuan ke-13. Jadi ada 6 nomor ya, 18 sampai 23.